Dua pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah mendapat tindakan represif oleh oknum kepolisian saat demonstrasi mahasiswa menolak Omnibus Law Kamis 8 Oktober 2020 kemarin di Jalan Samratulangi, Kota Palu. Kronologi bermula saat beberapa pegawai kantor sedang melakukan penjagaan di halaman kantor ESDM guna mencegah terjadinya bentrok antara massa dan aparat kepolisian di halaman kantor tersebut. Yuyun Fadli selaku staf program ESDM menjelaskan, beberapa temannya berupaya melakukan pencegahan agar para mahasiswa tidak memasuki dan melakukan pelemparan di halaman kantor ESDM Sulawesi Tengah. Ia melanjutkan, di saat yang sama, gerbang kantor bagian barat dibuka paksa oleh pihak kepolisian, padahal gerbang tersebut dalam kondisi terkunci, sehingga membuat aparat masuk ke halaman kantor tersebut dan tanpa bertanya langsung menangkap dan memukul dua pegawai ESDM di halaman kantor dengan brutal. Awalnya itu siang ini kan kami berjaga-jaga karena di depan ini ada demo. Nah, kami berjaga-jaga jangan sampai mahasiswa masuk dan melakukan pelemparan keluar. Kita ingin cegah jangan sampai ada terjadi lempar-melempar antara mahasiswa dengan aparat. Jadi ketika kami menghalau mahasiswa ini untuk lari keluar, jadi ada yang melakukan pelemparan, kita halau, jangan melempar di depan sini. Jadi kita halau untuk lari ke pintu sebelah kiri. Mereka kita arahkan keluar, bergabung dengan mereka, teman-teman mereka di luar. Kami di sini hanya berusaha mengamankan posisi kantor saja dan mengamankan jangan sampai ada mahasiswa lari ke belakang kantor, karena di belakang kantor ini banyak mobil terparkir. Masalahnya kalau sampai di belakang, takutnya terjadi kericuan di belakang, hancur juga nanti kendaraan di belakang itu. Nah, di saat yang sama, pintu sebelah kanan kantor ini itu posisi tergembok, terkunci, tapi dibuka paksa oleh aparat sendiri. Dibuka paksa sama aparat sampai gembok. Bukan dari mahasiswa, Pak? Bukan. Aparat sendiri yang buka. Ya. Jadi sengaja memang kami gembok biar mahasiswa tidak masuk di situ, karena pengalaman dari tahun-tahun yang lalu kalau demo kan pintu itu sering rusak dulu. Nah, ini kita jaga, makanya kita sekarang berjaga-jaga jangan sampai itu. Jadi mahasiswa kita arahkan di pintu ke pintu timur. Nah, tapi aparat ini memaksa pintu itu sampai terbuka paksa, gemboknya itu sampai rusak, bahkan sempat tercabut tiangnya. Tiba-tiba mereka berlarian masuk ke dalam kantor, dan teman-teman kami yang ada di depan situ, mereka tanpa bertanya, tanpa ini dengan brutalnya langsung memukul. Kita juga sudah memberitahu ke mereka, bahwa ke aparat, bahwa itu adalah pegawai di sini. Tolong jangan dipukuli. Saya pun ikut melerai. Ketika saya menahan teman saya malah ikut terpukul juga. Saya malah sempat ikut mengamuk juga di depan sini, karena dengan brutalnya mereka memukul, menginjak, bahkan teman-teman di seputaran ini semua adalah pegawai dinas SDM. Semua sudah berteriak, itu pegawai, itu bukan mahasiswa. Kalaupun itu mahasiswa, tapi kan tidak begitu caranya juga, toh. Pokoknya kasar tanpa ini. Dia tidak pernah membani. Terus teman saya itu yang satu orang sudah langsung dibawa lari ke Polda, tapi dia juga kena pukul berapa kali, itu pegawai di sini. Kira-kira berapa korban, Pak, yang terkena pukulan dari pihak SDM? Saya juga terkena pukulan, tapi tidak seberapa parah, karena kita rebutan dengan ini. Tapi yang parah itu teman saya yang bernama Rum. Ya. Dia sudah dipukuli, diinjak, malah dikeroyok, malah sempat di parkiran sebelah kanan saya, diseret ke sana. Ketika dia diseret ke sana, datang aparat yang lain, dengan brutalnya mereka memukul. Ketika dia tersungkur, diinjak, ditendang. Saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada salah satu teman saya juga. Saya malah dekati, saya teriak, saya bilang itu pegawai. Itu bukan mahasiswa, itu pegawai, dan itu manusia, jangan diperlakukan seperti itu. Tetap mereka tidak mau dengar. Terus saya bilang, sudah teman saya nanti saya rawat, saya mau ini. Tapi mereka tetap tidak mau ini. Dibawa ke Polda, sampai di Polda. Dan menurut teman saya sepanjang perjalanan di Polda, jadi setiap dia bertemu dengan aparat dipukul,
kepalanya ditoki, badannya dipukul, kadang-kadang ditendang, sampai di ruang pemeriksaan. Nah, setelah di ruang pemeriksaan mungkin sekitar berselang 15 menit, saya ke sana lagi ke Polda untuk menjemput 2 orang teman saya itu dengan salah satu petugas kebersihan di sini, tapi sudah keluar juga kemarin. Dari bernama Ru, karena dia parah, sempat keluar darah di telinganya ini, terus mukanya juga lebam, semua badan-badannya penuh dengan lebam, jadi kelihatan itu kemarin kalau ini saya ini orang yang masuk karena memang kita selalu istirahat di sini. Dunia saat ini menerima bonus demografi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah niscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat, milenial lokomotifnya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu, bertekad membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Saatnya benahi Palu, menjua di pura. Yuyun sangat menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepada pegawai ESDM. Ia berharap kedepannya polisi bisa lebih bijaksana dan profesional. Depannya ini kalau bisa aparat bertindak jangan terlalu brutal, artinya bertindak semanusiawi mungkin. Artinya kalau misalkan kami ini pegawai pendemo sekalipun, kalaupun ada provokasi seperti itu, ya sebisa mungkin polisi harusnya bisa bersikap lebih tenang, toh menangkap juga tidak dengan cara membabi buta, toh. Terus pemukulan yang terjadi juga tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, harusnya kan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kalaupun misalkan ada perlawanan, toh aparat punya cara sendiri untuk ini. Tapi kan kemarin tidak ada perlawanan sama sekali, ya. Dan dengan tanpa perlawanan itu pun tetap dipukul secara membabi buta tanpa melihat ini siapa, dan orang terlibat berbahaya pun sudah tersungkur pun masih dipukul. Jadi harapan saya ya kalau bisa bertindak secara bijaksana lah. Jadi bertindaklah sebagai seorang pengayom yang betul pengayom masyarakat kan. Dari Kota Palu, Zen Fatur Ramadan melaporkan untuk Kaili TV. Tidak apa-apa Pak, dibuatkan laporan.